Halo teman-teman sumber artikel, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Setelah menikah, episode 4. Dicampakkan ketika sudah dinikmati. Perlahan, aku mendekati Ade. Kemudian, aku menggandeng lengannya. Awalnya, Ade tampak bingung dengan sikapku. Aku mengabaikan tatapan aneh dari Meli dan keempat orang lainnya yang berada di kelompokku. Ade, aku ada acara mendadak. Boleh ya aku izin keluar sebentar? Kamu catat dan buatin tugas prestasi bagianku. Bisa, please bantu ya. Aku menghaluskan nada suaraku ketika berbicara dengannya. Aku sedikit menekankan lengannya pada pinggiran dadaku demi memperlancar permohonanku. Dan benar saja, aku melihat jakun Ade naik turun menelan salipannya. Wajah Ade memerah. Kadang memang kecantikan warisan dari mama berguna juga untuk menghadapi situasi susah seperti saat ini. Benar kata orang, wanita cantik banyak dimudahkan di berbagai urusan. Please, mohonku lagi dengan nada so imut. Keempat gadis di kelompokku yang tak aku kenal itu sepertinya tampak tidak suka dan hendak protes. Mereka melihatku dengan tatapan jijik. Iya, aku buatin kok, thank you. Aku tersenyum dan melenggang keluar dari kelas meninggalkan Ade yang sepertinya sedang dimaki habis-habisan oleh empat gadis dari kelompok kami. Setelah selesai di pintu kamar mandi umum, bisa dipakai mahasiswa-mahasiswi yang tempatnya yang berada di ujung bawah tangga lantai 1. Tiba-tiba lenganku ditarik dengan kencang oleh seseorang. Aku hampir berteriak kesakitan, tetapi mulutku dibungkam oleh orang yang tadi menarikku. Aku melotot sebal saat tahu ternyata orang yang menarik lenganku dengan paksa tersebut adalah Roy. Sakit tahu, aku mengadu. Kamu gak ada kelas? Tanya aku lagi, tetapi dia tidak menjawab dan sibuk menarik bajuku ke atas melewati kepalaku. Aku udah gak tahan banget, Sah. Aku berdecak. Sekarang aku paham dengan apa maksud Roy menyuruhku ke kamar mandi saat ini. Kan tadi udah protesku dengan nada kesal, tetapi tidak ia hiraukan sama sekali. Dia seperti kesetanan dan memperlakukanku seenaknya, dan aku hanya pasrah dan diam saja. Nanti kalau ketahuan orang gimana? Protesku. Udah diam aja, bentaran kok. Baru 5 menit kami mengulangi kegiatan yang tadi kami pagi lakukan di rumah Roy. Belum juga aku mencapai puncakku, tetapi Roy sudah berteriak cukup keras. Sit. Aku dan Roy dikagetkan bukan main dengan seseorang yang membuka pintu kamar mandi kami. Orang itu adalah Meli. Yah, yang saat ini tak kalah kagetnya seperti kami. Buru-buru aku dan Roy segera mengenakan kembali baju kami. Astagfirullah, apa yang kalian lakukan? Dosa, kata Meli si agamis itu. Menyebalkan, padahal kami belum keluar. Demi apa aku ingin meremas wajahnya saat ini juga. Kamu sih tadi nggak kunci pintunya dulu, rutukku dengan sebal ke Roy. Kalian kenapa ngelakuin kayak gitu? Itu tuh zina tahu. Kalian kan bukan muhrim. Astagfirullah. Dosa, teriaknya heboh si ustazah itu. Bukan seperti melihat orang mesum di kamar mandi, melainkan seperti melihat kebakaran besar. Aku memutar bola mataku mendengarnya, kemudian menjalankan kedua tanganku di depan dada. Kalau mau ceramah, mending sana ke masjid aja. Ganggu aja orang pacaran, kataku dengan sangat jengkel. Tapi kayak gitu tuh dosa Nisa. Roy sepertinya tampak geram mendengar ocehan Meli, langsung berjalan ke arahnya dan menggenggam erat baju Meli. Aku menggenggam pergelangan tangan Roy, mengatakan supaya ia melepaskan Meli. Aku malas jika ada keributan ini sampai berbuntut panjang. Awas ya, kalau seumpama ada yang tahu aku sama Nisa kayak gitu, benar-benar ku hajar kau. Meli tampak gemetar mendengar ancaman Roy. Aku dan Roy berjalan melewati Meli yang masih diam ketakutan. Akhirnya aku dan Roy memilih pergi ke hotel saja untuk melanjutkan aktivitas kami yang tertunda. Di hotel langganan kami lebih aman melakukan itu semua tanpa gangguan sama sekali. Sudah seminggu lebih Roy sulit kutemui. Aku ingin pergi ke rumahnya,
Tetapi sayangnya aku tidak bisa melakukan hal tersebut karena Roy mengatakan di WhatsApp jika kedua orang tuanya baru pulang dari luar negeri. Roy mengatakan jika saat ini dirinya sedang sangat sibuk dengan acara keluarga dan inilah dan itulah. Aku berdecak. Hormonku membutuhkan Roy lagi saat ini juga. Aku mengiriminya pesan, memaksanya untuk menemuiku di tempat biasa kami bertemu. Nisa, pokoknya kamu kesini atau aku yang bakalan ke rumahmu buat nemui kamu. Aku berdecak kesal lantaran Roy hanya membaca pesanku itu. Nisa, aku kangen sama kamu tahu, aku lagi pengen. Pokoknya kamu harus kesini sekarang juga. Tambahku mengetikkan pesan, aku tahu Roy tidak bisa menolakku ketika aku menjanjikan hal nikmat kepadanya. Tanda centang dua biru terlihat, yang artinya Roy sedang membaca pesanku. Aku menunggu kedatangan Roy kurang lebih 10 menitan. Akhirnya aku melihat mobil merah berhenti di depan kafe ini. Aku tersenyum dan berjalan pelan keluar dari kafe untuk menghampirinya. Kemudian setelah itu aku memeluknya begitu erat. Tetapi anehnya Roy hanya diam saja. Biasanya dia mencium pipiku saat kita bertemu. Aku menarik tangan Roy untuk duduk bersama di salah satu bangku yang letaknya berada di luar kafe. Kini kami berhadapan-hadapan. Tetapi air muka Roy nampaknya berbeda. Dia tampak tegang. Dia juga tidak menatapku sama sekali. Kenapa? Tanyaku kepadanya. Dia hanya menggeleng-geleng. Sungguh tidak biasanya Roy bersikap seperti itu kepadaku. Kenapa sih? Desakku lagi sambil menangkup wajahnya agar menatapku. Sah, aku pengen ngomong, tapi kamu jangan marah ya. Aku mengerutkan keningku, kemudian mengangguk. Dia sangat aneh dari tadi. Mau ngomong apa? Roy terdiam sejenak, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia benar-benar hendak mengatakan sesuatu hal yang sangat penting. Aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita lagi. Aku mau kita putus aja, Sah. Mulutku menganga mendengarnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, bagai tersambar petir di siang bolong. Kamu bercanda kan? Dia menggelengkan kepala, kemudian menatapku dengan serius. Aku serius, Sah. Maafin aku. Aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita lagi. Mana bisa begitu? Dia berjanji mau menikahiku. Tapi kalimat penjelas kedua lebih membuatku tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Aku dijodohin orang tuaku, Sah. Bulan depan kami bakalan menikah, kata Roy diakhiri dengan hembusan napas berat. Aku menggelengkan kepalaku kuat-kuat, tidak terima dengan keputusan sepihak dari Roy. Kamu ngaco ya? Kamu bercanda kan? Roy sama aku? Tapi sialnya Roy menggelengkan dan menatapku dalam-dalam. Aku juga dapat melihat kecemasan di matanya. Aku serius, Sah. Sebenarnya aku udah dijodohin sejak 4 bulan yang lalu. Kupikir papa sama mama cuman bercanda waktu ngomong perjodohan itu. Tapi ternyata aku salah. Mama sama papa serius soal perjodohan itu, Sah. Terus kemarin cewek itu datang sama orang tuanya ke rumahku dan kami dijodohin. Aku gak berani ngomong sama kamu, maafin aku, Sah. Dan terima kasih banyak, episode kali ini bersambung ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang baik didengar. Mohon dimaklumin ya, karena ini hanya cerita belaka. Ini adalah cerita fiktif dan mohon maaf atas keterlambatan uploadnya ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.